ditanyakan, pertanyaan yang sedang diviralkan itu, dokumen yang abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, itu kemana? Dokumen itu mana? Nggak ada catatan sama sekali. Nah, itu kewajiban dari kaum Ba'alawi untuk mencari data itu. Sama-sama mencari. Sebab kalau tidak, nanti nasabnya terputus. Sama seperti dalam kitab Paramayoga, nasabnya terputus. Kalau nggak bisa menemukan dokumen pembanding. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Akhirnya pakar filologi turun tangan, berbicara juga persoalan nasab Ba'lawi yang terputus. Ini menarik sekali ya. Beliau adalah pakar filologi atau pakar ahli manuskrip lah ya. Menarik sekali. Beliau mengatakan ini kewajiban Ba'lawi untuk mencari manuskrip, untuk mencari manuskrip, untuk mencari data, untuk mencari kitab yang abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7. Karena ya kita tahu sama-sama, baru abad ke-8 atau akhir abad ke-8 masuk ke abad 9, kitab itu yang menceritakan baru Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nggak ada ditemukan abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, nggak ada. Jadi ini kewajiban Ba'lawi untuk kemudian menghadirkan manuskrip itu. Selama manuskrip itu belum bisa dihadirkan, maka selama itu pula tolong menahan diri untuk mengklaim sebagai anak cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Sekali lagi ini menarik sekali. Ini saya kira tidak ada kepentingan apapun. Beliau mengatakan itu, Dr. Manachem Ali. Gak ada kepentingan, gak ada kemudian keterikatan dengan keluarga Wali Songo, gak ada kemudian keterikatan dengan keluarga Ba'lawi. Beliau benar-benar menyampaikan ini secara ilmu yang beliau miliki. Artinya bisa dikatakan sangat objektif sekali di dalam menilai urusan ini. Ini kewajiban Ba'lawi. Dan mulai detik ini, ketika kita sudah memahami ini semua, persoalan ini, maka kita jangan dulu mengatakan seluruh Ba'lawi, siapapun itu, sebagai cucu Nabi. Oh, clear dong? Termasuk dari Wali Songo. Ini kalau dari cucu-cucu Wali Songo bisa membuktikan, ada dasarnya, ada dalilnya, ada kitabnya sebagai cucu Nabi, ini baru kita bisa mengatakan mereka sebagai cucu Nabi. Ya, ini menarik sekali. Artinya ini harus kita pandang sebagai persoalan ilmu yang mesti kita junjung tinggi. Mestinya ini didiskusikan di ruang-ruang formal, saya kira. Karena ini penting sekali, menyangkut kesucian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyangkut adab kita sebagai umat Islam untuk mencintai dan menghormati seluruh keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terkecuali. Ini penting sekali, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Satu kali lagi, saya harap ini bisa didiskusikan di ruang-ruang akademis, biar terbuka semuanya. Dan selama Ba'lawi belum bisa menemukan jawaban manuskrip yang dari abad 4, 5, 6, 7, maka selama itu pula, sekali lagi, mereka tidak sah. Jadi ini kewajiban Ba'lawi untuk kemudian menghadirkan manuskrip itu. Selama manuskrip itu belum bisa dihadirkan, maka selama itu pula tolong menahan diri untuk mengklaim sebagai anak cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gak sah, tidak sah, batal. Ya, ini pakar filologi yang ngomong. Dan rasional, nggak ada beliau kepentingan apapun. Akhirnya kan sampai ke sana kan, sampai ke sana akhirnya. Kenapa? Itulah karena sikap-sikap. Karena gini loh, kenapa sampai rame kayak gini? Mereka itu selalu menampilkan, selalu ngomong, selalu ngeklaim sebagai anak cucu Nabi, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi. Hormati kami sebagai Habib.
Kalian bisa selamat, bangsa ini bisa sejahtera, makmur, segala macam bila mencintai, menghormati para habaib. Ini orang yang ngaku-ngaku itu, orang jujur itu jarang yang ngaku jujur. Orang alim itu jarang ngeklaim saya ilmu, saya itu ulama. Ustadz itu jarang ngomong bahwa dirinya saya ustadz. Ya, begitupun sama Habib itu mestinya saya kira tidak klaim-klaiman, karena sering kemudian ngeklaim seolah-olah ingin dianggap mereka benar-benar sebagai cucu Nabi. Ya akhirnya ngomong kemana-mana saya harus dihormati cucu Nabi ini. Akhirnya orang mikir, ini bener nggak sih cucu Nabi kayak gini? Kan itu kenapa sampai terjadi seperti ini? Ya karena mereka sendiri. Coba kalau kemudian tanpa ulah masuk ke sini bermasalah, nasabnya bermasalah, ternyata buat ulah lagi. Tokoh-tokoh dari mereka banyak yang membuat provokasi lagi, merendahkan kiai pribumi lagi. Ini persoalan-persoalan ini yang kemudian terus mereka hadirkan, lalu kita bertanya-tanya, benarkah cucu Nabi kayak gini? Ya akhirnya ternyata terbukti manuskripnya belum ditemukan, artinya mereka belum sah kita anggap, kita panggil, kita hormati, kita muliakan sebagai cucu Nabi. Bahwa kemudian ada Ba'lawi yang alim, bahwa kemudian ada Ba'lawi yang soleh, bahwa kemudian ada Ba'lawi yang luar biasa, adab dan segala macam, kita muliakan mereka bukan karena Ba'lawinya, bukan karena Habibnya, tetapi karena punya ilmu yang luar biasa, punya akhlak yang baik, punya adab dan moral yang baik untuk mendidik bangsa ini. Itu menurut saya. Jadi nggak jauh beda posisinya seperti ulama-ulama. Orang bisa dipanggil ulama ya karena ilmunya, karena adabnya, karena akhlaknya, karena memberikan tuntunan pada umat agar selamat di dunia wal akhirah. Begitupun sama dari keluarga Ba'lawi, kita akui banyak ulama-ulamanya, waliullah dari Ba'lawi itu banyak. Tetapi jangan dulu kalian ngeklaim sebagai cucu Nabi bila masih belum ditemukan manuskrip kitab yang dari abad 4, 5, 6, 7. Tugas kalian tuh. Kenapa menjadi beban tugas Ba'lawi? Iya dong, mereka yang klaim. Mereka yang ngeklaim. Bener gak? Jangan sampai kita sebagai umat Islam menjadi gugup untuk kemudian memuliakan cucu Nabi. Artinya selama mereka belum terbukti, jangan dulu, buktikan dulu. Iya dong, jangan mau kita menjadi dimanfaatkan. Iya dong. Ini penting sekali, menarik sekali, dan saya kira tidak ada kepentingan apapun. Beliau mengatakan itu, Dr. Manajemen Ali, nggak ada kepentingan, nggak ada kemudian keterikatan dengan keluarga Wali Songo, nggak ada kemudian keterikatan dengan keluarga Ba'lawi. Beliau benar-benar menyampaikan ini secara ilmu yang beliau miliki. Artinya bisa dikatakan sangat objektif sekali di dalam menilai urusan ini. Ini kewajiban Ba'lawi, dan mulai detik ini, ketika kita sudah memahami ini semua, persoalan ini, maka kita jangan dulu mengatakan seluruh Ba'lawi, siapapun itu, sebagai cucu Nabi, termasuk dari Wali Songo ini. Kalau dari cucu-cucu Wali Songo bisa membuktikan ada dasarnya, ada dalilnya, ada kitabnya sebagai cucu Nabi, ini baru kita bisa mengatakan mereka sebagai cucu Nabi. Agama itu mesti kemudian kita pakai akal di dalam menerapkannya. Makanya ad-dina liman la aqlalahu. Agama itu bukan untuk orang yang tidak berakal. Artinya agama untuk orang yang berakal. Kita menghormati, mencintai cucu Nabi yang benar-benar cucu Nabi, memuliakan cucu Nabi yang benar-benar cucu Nabi. Gitu loh. Kalau masih belum terbukti, jangan dulu. Mohon maaf. Kalau ada satu kali lagi dari Ba'lawi yang ulama, lalu kemudian kita muliakan, lalu kemudian kita hormati, lalu kemudian kita cintai, bukan karena Habibnya, bukan karena dari Ba'lawinya, tetapi karena ulamanya, karena sumbangsih ilmu adabnya, gitu loh. Ya, misal Al-Habib Maulana Lutfi, beliau kita hormati, kita cintai, kita muliakan bukan karena Ba'lawinya. Dan orang kemudian mencintai, menghormati, memuliakan Habib Lutfi bukan karena embel-embel Habibnya,
tetapi karena ilmunya, yakin saya, tetapi karena adabnya, tetapi karena akhlaknya. Ya, Pimpinan Toriko luar biasa beliau. Menyuruh orang untuk mencintai tanah air ini, tidak membuat ulah di republik ini, tidak membuat gaduh di republik ini. Menjadi benar-benar patron umat Islam banyak orang, bahkan di dunia. Akhlaknya, adabnya, ilmunya, segala macamnya. Beliau mulia karena itunya, bukan hanya karena Habibnya. Dan bila Ba'lawi benar-benar terputus, ternyata nasabnya tidak sambung kepada baginda Nabi, kemuliaan beliau tetap mulia. Ya. Ada kita Habib Lutfi ngomong, muliakan saya, cintai saya, hormati saya, nggak ada sih kira. Habaib apa pun, ada rata-rata di mereka kok yang ngomong kayak gitu. Coba cek ulama-ulama habaib yang ada di NU, jarang ngomong kayak gitu. Kalau mereka itu setiap ceramahnya kayak gitu semua doktrinnya tuh. Artinya apa? Ini menuntut kita untuk bertanya-tanya, benar gak ini? Kalau diam-diam aja saya kira nggak bakal ada tuntutan, ya, karena terlalu ngoceh, sering ngeklaim, sering melegitimasi segala apapun yang kemudian mereka lakukan sebagai cucu Nabi dan dibentengi seolah-olah orang lain itu tidak boleh masuk. Mengkritik mereka karena dibentengi cucu Nabi, ini yang membuat kita bertanya-tanya, benarkah seperti ini? Cucu Nabi ternyata Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa